Gusti Anglura Panji Sakti merupakan pendiri Kerajaan Buleleng yang juga merupakan pendiri dari Puri Buleleng. Puri Kanginan yang terletak strategis di Jalan Gajah Mada, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, merupakan bagian dari Puri Buleleng yang tersisa. Puri ini berdiri pasca bencana dahsyat yang terjadi pada tahun 1815 akibat letusan Gunung Tambora dan gempa Gejer Bali yang menyebabkan adanya banjir bandang karena meluapnya air dari Danau Buyan dan Danau Tamlingan, sehingga menyebabkan Puri Buleleng hancur dan hanya menyisakan gedong dan juga merajan. Bencana tersebut menyebabkan pusat pemerintahan dipindahkan ke Puri Baru dan sisa Puri Buleleng diganti menjadi Puri Kanginan dan dijadikan sebagai tempat tinggal dari Punggawa dan Patih. Nama Kanginan merujuk pada lokasi Puri yang dahulu berada di sebelah timur Pasar Lama Singaraja. Puri Kanginan juga telah memenuhi syarat-syarat sebagai puri, yang dimana arsitekturnya mengikuti konsep Trimandala dengan 3 zona, yaitu Utama Mandala yang merupakan area luar, Madhya Mandala merupakan area tengah, dan Kanista Mandala merupakan area inti yang sakral. Puri Kanginan juga memiliki Balai Semanggen atau Semeanggen yang berfungsi sebagai persemayaman jenazah raja untuk menentukan hari baik sebelum jenazah dapat dikremasi. Kemudian, Puri Kanginan juga memiliki Karang Suwung atau Abian yang difungsikan untuk tempat menanam tumbuhan yang dipergunakan untuk keperluan Banten. Selain itu, Puri Kanginan juga memiliki Ancak Saji, Pendopo, Balai Gede, Balai Pegongan atau tempat untuk megong, gedong seperti gedong rata dan gedong lainnya. Keturunan ke-14 Anglura Panji Sakti mengatakan bahwa setiap foto yang dipajang di Puri Kanginan merupakan foto asli yang diperbesar. Meski banyak perubahan, Puri Kanginan tetap menjadi sebuah simbol penting dari identitas budaya yang ada di Buleleng. Assalamualaikum. Swastiastu. Selamat siang. Kami dari Teknika Sejarah Mendiksa Desa 4, kita bakal wawancarai Bligong nih terkait sejarah sampai ke perangannya nanti pada era Belanda. Sebelum itu, karena tidak kenal maka tak sayang, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Bayu Ananta Krisna yang dari Negara, dan teman saya Bintang, saya dari Negara juga. Diperkenalkan Tiang Dita Bigum dari Gianyar Payang. Perkenalkan Tiang Yudi dari Tabanan. Ini karena kami sudah kenalan. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan pertama dari teman saya. Silakan. Jadi Bligum, yang pertama itu karena kami dari prodi sejarah itu, tentu saja kita pasti harus nanyain sejarah nih. Nah, Purinya ini dari sejarah berdirinya itu sampai sekarang itu gimana sih Bligum? Om Swastiastu, sareng sami adik-adik nggih. Perkenalkan juga Tiang, nama Tiang Anak Agung Ngurah Fajar Nugraha Panji. Tiang di sini di Puri Kanginan namanya sekarang. Ini sebagai generasi ke-14 dari Gusti Anglura Panji Sakti. Jadi kami di sini sebagai ahli waris dan mewarisi secara skala dan niskala keberadaan beliau di Buleleng pada umumnya dan di Puri Buleleng pada khususnya. Jadi dari pertanyaan adik Bintang tadi tentang sejarah Puri yang berbicara dari awal tapi yang tidak mendetail sekali karena
masalah durasi kan gitu. Sejarah Puri Buleleng ini itu pasti tidak terlepas dari Ki Gusti Ngurah Panji Sakti. Beliau adalah leluhur kami, sekaligus pendiri Kerajaan Buleleng, dan daerah Buleleng sampai sebesar ini itu tidak terlepas dari peran beliau sebagai raja yang besar. Jadi Gusti Ngurah Panji Sakti itu mendirikan 3 puri di tahun 1604. Beliau mendirikanlah sebuah puri atau tempat tinggal di ladang jagung. Beliau dasarnya mendirikan puri atau bertempat tinggal di sana itu karena beliau ingin menghibur diri, ingin mensunyikan diri karena kehilangan putra kesayangannya, putra tertuanya yang dijadikan raja di Blambangan. Pada tahun 1902 itu dibangunlah kembali puri ini. Raja waktu itu yang berkuasa itu Raja Karangasem, keturunan Karangasem. Karena kita itu ada sejarahnya, kita itu pernah dijajah oleh Kerajaan Karangasem. Raja Karangasem. Jadi waktu itu Buleleng dikuasai Kerajaan Karangasem, rajanya keturunan orang Karangasem, membuatlah puri baru di sebelah barat. Puri itu sekarang bernama Puri Gede. Daerahnya ini dah Sasana Budaya sampai ke selatan, sudah Puri Gede. Jadi Puri Kangenan ini difungsikan sebagai tempat tinggal. Dan Puri Gede itu dijadikan tempat untuk pemerintahan seperti kantor kantor. Buatlah puri baru. Nah, lagi kembali ke Puri Kangenan ini. Jadi di Puri Kangenan ini setelah tahun 1902 itu dijadikan tempat tinggal atau tempat pemerintahnya seorang punggawa atau patih. Gitu. Ada bisa lihat di sini foto-foto punggawa yang pernah memerintah di Buleleng. Tokoh yang terkenal dari Puri Kangenan ini siapa nih? Tokoh yang terkenal di Puri Kangenan ini ada banyak deh. Jadi yang disebutkan ya, satu adalah Gusti Putu Gerye namanya. Gusti Putu Gerye ini adalah seorang punggawa Buleleng. Yang berikutnya beliau itu adalah kandidat seorang raja sebenarnya. Tetapi dialihkan oleh Belanda menjadi patih di Lombok Cakranegara. Jadi beliau kandidat seorang raja sebenarnya, tetapi karena di Lombok, Belanda baru habis menaklukkan Lombok, penguasa Lombok diasingkan ke Bogor, agar tidak kosong posisi penguasa di Cakranegara Lombok, diambillah penguasa Buleleng waktu itu. Penguasa Buleleng yang paling tinggi hanya punggawa. Jadi beliaulah yang dibawa ke sana. Gusti Putu Gerye, itu fotonya. Itu Gerye. Yang kedua itu adalah I Gusti Putu Lantik. Gusti Putu Lantik itu anaknya Gusti Putu Gerye. Gusti Putu Lantik. Beliau ini adalah punggawa suku Sade sebelum awalnya. Setelah menjadi punggawa suku Sade, beliau dipromosikan oleh Belanda menjadi punggawa keliling atau punggawa Jawi Kute namanya. Punggawa keliling Bali ini. Jadi istilahnya seperti keliling Bali, dia ngecek punggawa seluruh Bali itu ya. Seperti duta besarnya Belanda, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dia. Gitu. Jadi keliling Bali dia ngecek punggawa Jawi Kute namanya. Lalu setelah menjadi punggawa Jawi Kute, beliau dipromosikan lagi naik tahta menjadi Raja Buleleng.
Beliau jadi Raja Buleleng dengan gelar Anak Agung pada tahun 1938. Itu gelarnya Anak Agung. Di gelar Anak Agung Panegara Buleleng, itu namanya gelarnya. Anak Agung Negara Buleleng. Itu. Kalau di sana kan di Jawa kan ada Pakubono sekian. Kalau di Jogja kan Hamengkubuwono sekian. Kalau di sini gelarnya Anak Agung Panegara Buleleng sekian. Itu gelarnya. Yang ketiga itu ada Punggawa setelah beliau itu ada Punggawa I Gusti Ketut Lantik namanya. Ini fotonya. Beliau ini yang membuat jalan yang sekarang Gajah Mada namanya. Jalan dari depan Puri ini, jalan lurus sampai ke pelabuhan. Ini beliau yang membuat. Dulu belum ada jalan ini. Jadi beliau yang membuat untuk memperlancar perdagangan mau ke Bali Selatan. Jadi dibuatlah jalan lurus dari pelabuhan itu. Kalau adik sekarang naik motor aja jalan Gajah Mada ini lurus saja, kan lurus saja jalannya. Nah, gitu. Itu beliau yang membuat jalan Gajah Mada. Kalau dulu namanya Jalan Wilhelmina dulu namanya. Wilhelmina itu nama Ratu Belanda. Tuh. Yang kedua beliau membuat Pura Dalam Buleleng. Beliau. Dulu Pura Dalam Buleleng itu jadi satu dengan Pura Bejuning. Pura Dalam Bejuning. Beliau membuat Pura Dalam Buleleng, beliau membuat Setre Buleleng. Adapun peran Puri saat pendudukan Belanda, yaitu meminta dukungan kepada Belanda agar masyarakat dapat menata kembali adat istiadat yang sudah porak-poranda karena menghadapi peperangan secara terus-menerus, yang kemudian disetujui oleh pihak Belanda dengan syarat mereka harus mendapat timbal balik dari Puri. Kemudian, setelah mendapat persetujuan, Puri Kanginan mulai membentuk Krama Tridatu yang mengurus adat istiadat di seluruh Buleleng. Krama Tridatu memberikan pencerahan mengenai adat istiadat ke setiap daerah yang ada di Buleleng. Sekian wawancara dari kami pada Beligung di Puri Kanginan. Saya ucapkan terima kasih kepada Beligung dan teman-teman. Saya aturkan Prapasanti. Om Santi Santi Om.